Oke, udah Kak. Mungkin bisa kita mulai ya ke lembar selanjutnya terkait dengan peran dan fungsi paralegal sebagai jembatan akses keadilan bagi masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya rekan-rekan semuanya. Mungkin bisa disimak apabila ada pertanyaan nanti akan kita jawab di sesi sharing session. Oke, jadi di sini paralegal memiliki peran dan fungsi yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Yang mana kita sebagai paralegal nantinya akan dapat melakukan bantuan atau mendukung advokat dalam membantu masyarakat mendapatkan akses keadilan. Nah, boleh di next, Kaneti? Berikut ini tuh ada beberapa hal yang akan menjadi acuan bagi kita ke depannya ketika kita menjadi paralegal. Yang pertama adalah asisten hukum. Paralegal berperan sebagai asisten advokat atau pengacara yang berfungsi sebagai membantu dalam melakukan dokumen hukum, penelitian kasus, pengelolaan berkas-berkas hukum, mempersiapkan argumen hukum, dan strategi litigasi. Nah, rekan-rekan bisa cek juga terkait dengan dasar hukumnya ya. Di situ ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang ada pada pasal 9 huruf A, pemberi bantuan hukum, berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, di sini terkait dengan asisten hukum, paralegal akan dapat mendapatkan peran-peran tersebut ketika nanti berkecimpung di dunia hukum ya rekan-rekan semuanya. Kemudian boleh di next Kak. Yang kedua ada pendidikan dan penyuluhan hukum. Nah, di sini paralegal akan berperan untuk dalam pendidikan dan penyuluhan hukum yakni seperti dalam edukasi, mengedukasi masyarakat, melakukan penyuluhan hukum dan hal-hal lainnya terkait dengan hukum agar masyarakat dapat mengerti apa sih itu terkait dengan hukum yang ada di Indonesia. Nah, di sini paralegal berfungsi untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, penyuluhan hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, dan bagaimana sih prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana tata cara yang akan dilakukan ketika nanti masyarakat akan bersinggungan dengan hukum itu sendiri. Nah, di sini kita juga berperan untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat yang kurang memahami hukum. Karena kan kita tahu juga bahwa banyak masyarakat di Indonesia yang masih awam hukum ya rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini juga rekan-rekan bisa lihat terkait dasar hukumnya. Ada pada undang-undang yang sama, nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, tapi pasalnya berbeda. Ada di pasal 9 huruf C, bisa rekan-rekan baca. Terkait dengan salah satu hak pemberi bantuan hukum adalah menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan hukum lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Oke, bisa di next, Kaneti. Selanjutnya, paralegal berperan memberikan bantuan hukum non-litigasi, yang mana di sini paralegal dapat memberikan bantuan hukum di luar proses pengadilan. Namun, paralegal tetap berada di bawah pengawasan pengacara ya rekan-rekan semuanya dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi paralegal itu sendiri yakni membantu dalam menyusun dokumen hukum seperti surat wasiat, perjanjian, dan dokumen lainnya. Kemudian kita juga bisa memberikan nasihat hukum sederhana kepada klien kita terkait permasalahan hukum apa yang sedang dialami oleh klien kita dan bagaimana sih cara penyelesaian sengketanya di luar pengadilan. Karena non litigasi itu kan di luar pengadilan ya rekan-rekan semuanya. Nah, di sini dasar hukumnya sama di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, pasal 9 huruf B, pemberi bantuan hukum berhak melakukan pelayanan bantuan hukum. Nah, mungkin di sini juga bisa dipahami terkait dengan fungsinya ya. Karena kan ketika teman-teman mengikuti kelas pelatihan paralegal ini, pasti kan rekan-rekan juga akan menjadi paralegal, toh. Nah, dalam hal-hal ini tuh sangat penting untuk diketahui bagaimana sih cara kita melakukan bantuan hukum non litigasi kepada klien kita, kemudian dokumen apa saja yang bisa kita susun, surat wasiat, kemudian kita juga mengedukasi masyarakat terkait hal-hal yang perlu untuk masyarakat ketahui terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Oke, next, Kak. Yang keempat, ada pendampingan dalam proses hukum. Nah, di sini paralegal
berperan sebagai pendamping bagi klien dalam proses hukum. Yang mana fungsinya itu mendampingi klien dalam pertemuan dengan advokat, seperti yang dibilang pertama tadi di judul ya, bahwa paralegal adalah akses atau jembatan bagi masyarakat untuk mendapat bantuan hukum dari pengacara itu sendiri ya rekan-rekan semuanya. Yang mana di sini kita akan mendampingi klien dalam pertemuan dengan advokat, melakukan sesi mediasi, atau di pengadilan. Nah, kita di situ akan mendampingi klien kita, membantu klien dalam memahami proses hukum yang sedang berlangsung. Kemudian, kita juga harus memberitahukan kepada klien kita hak-hak apa saja sih yang dimiliki oleh klien selama proses itu berlangsung, mungkin dalam sesi mediasi, kemudian di pengadilan, gimana aja hak-hak yang harus yang dimiliki oleh klien kita itu sendiri, bagaimana cara mereka mm, berjalan dalam sidang-sidang itu sendiri, kemudian prosesnya berlangsung seperti apa, kita harus bisa menginformasikan kepada klien kita terkait hal-hal berikut. Nah, di sini juga dijelaskan terkait dasar hukumnya ya rekan-rekan semuanya. Bisa dilihat dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal. Mungkin teman-teman bisa ngecek juga di undang-undangnya terkait dengan pemberian bantuan hukum ya. Ada di pasal 1 ayat 5, paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kita sebagai orang yang sudah mengikuti pelatihan paralegal, tidak atau belum berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum. Yakni kita adalah melakukan pendampingan kepada klien itu tetap dengan pengawasan dari advokat itu sendiri ya rekan-rekan semuanya dalam melakukan proses pendampingan hukum. Oke, Kaneti, next. Yang kelima ada penelitian dan analisis hukum. Selain melakukan pendampingan, kemudian hal-hal seperti bantuan hukum non-litigasi, pendidikan dan penyuluhan hukum, serta menjadi asisten hukum, kita juga berhak atau memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan analisis hukum. Nah, kita itu berperan untuk melakukan penelitian dan analisis hukum ketika ada suatu perkara atau klien kita berkonsultasi kepada kita terkait permasalahan hukum yang terjadi pada dirinya. Nah, kita di sini berhak nih untuk melakukan penelitian hukum dan analisis hukum bersama dengan advokat kita. Nah, di sini kita akan bertugas untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber hukum, melakukan penelitian yuridis, kemudian menyusun laporan-laporan apa saja yang mungkin membantu advokat dalam mengambil keputusan hukum yang tepat nantinya. Nah, di sini kita juga sangat berperan penting ya rekan-rekan semuanya dalam mengumpulkan informasi-informasi, sumber hukum. Ini bisa kita cari melalui undang-undang, putusan-putusan pengadilan, dan lain sebagainya, yang mana kita juga melakukan penelitian secara konkret yang mana akan digunakan kepada permasalahan hukum klien kita nantinya. Oke, next, Kak. Nah, yang keenam, kita bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini kita berperan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, yang mana seperti kita bisa bekerja di lembaga bantuan hukum, kemudian organisasi non pemerintahan, klinik hukum, kantor advokat, dan lain sebagainya. Yang mana kita juga bisa memberikan bantuan hukum gratis atau dengan biaya terjangkau kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ya potensi-potensi untuk kita bisa bekerja di beberapa lembaga-lembaga berikut ini ya. Oke, next, Kaneti. Nah, selanjutnya terkait peran dan fungsi paralegal itu, kita bisa menyimpulkan bahwa paralegal itu berperan dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung advokat ya rekan-rekan, dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, dan kita tuh menjembatani antara masyarakat dan sistem hukum itu seperti apa. Kita juga harus memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat itu terpenuhi. Kita akan menginformasikan kepada klien kita bahwa bagaimana sih tata cara atau hal-hal yang harus dilakukan ketika melakukan proses persidangan. Dan juga kita menjembatani terkait dengan masyarakat dan juga advokat itu sendiri
supaya masyarakat dapat mendapatkan keadilan dan mendapatkan bantuan hukum yang sesuai. Oke, next, Kak.